قال وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد بن تكيد سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي سنكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بنك أدهو بسر النبي أوتروا قبل أن تصبحوا أوتروا أوتر sampean kapi qabla an tusbihu sebelum masuk waktu subuh pasir sampean kapi. Rawahu Muslim. Rawanya retaki hudak hadis pasir Muslimun Imam Muslim. Wal Ibn Hibban banikan di Imam Ibn Hibban man adraka as-salat man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Wal Ibn Hibban banikan di Imam Ibn Hibban pacar yang masuk waktu subuh. Tinggal masuk waktu subuh maka orang tak ada witir boleh. Secara zahir ini nikah dabu dari Sayyidina Rasulullah man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Maksudnya nikah bahwa ketika orang witir biasa witir dan sengaja pas meninggalkan witir. Sengaja meninggalkan witir. Benih karena tapi tak ada ancaman paten kalau benih kelaki kafar kewajiban kelak secara juhudan atau benar secara angas. Berbeda lamun al-fardu. Lamun al-fardu lamun itinaki maka mazhab Abu Hanifah hukum yang benih pas qutil. Kecuali orang kelak pas lengar selestaranya pentas topat lamun tak topat maka qutil haddan. Pada mazhab Abu Hanifah fardu. Adapun as-salatul mafruḍah, as-salawatul mafruḍah sampai jangan saya wajib bagi. Pada dasar yang mazhab Syafi'i bahwa fardu bahwa salat saya fardu yang hibanika cuma 5 waktu tok. Hibanika dasar bahwa hadis ketika beristiwa Arabi matur dekat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pasal wajib kan laksana kita ke abad Rasulullah menjelaskan bahwa yang hibanika pada 5 waktu sampai jang pada puasa Ramadan pada zakat saya wajib dapat senisab pada alaksana haji selain syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta'ala. Jadi pada syahadat pada sampajang 5 waktu pada puasa Ramadan pada zakat dan pada haji. Orang gila atanya boleh dekat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada boleh selain selemah panika. Artinya boleh syahadat sampajang puasa Ramadan zakat dan haji. Rasulullah ada bu? Tak ada. Ada tambahan. Artinya ketika orang gila laksanaki cukup sampai jam 5 waktu, benda ada sampai jam sunat boleh laksanaki. Katanya pun cukup dari Islam. Apa yang pertanyaan jadi di Arabi dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab bahwa pun cukup. Artinya tak putar boleh dekat barang selain. Maka orang gila cenci dekat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan laksanaki pun apa wajib dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu dakhalal jannata in sadaq. Dan kemudian Rasulullah mengomentari dekat cincin orang gelak Rasulullah debu bahwa dakhalal jannah orang gelak bakal masuk surga in sadaqah. Namun benar ke cincin. Nutuki bahwa tidak pernah wajib selain dalam waktu. Dalil panikah yang mazhab Syafi'i bahwa al-witr yang kibanikah sunnah. Sedangkan dengan mazhab Abu Hanifah ya debu bahwa witir panikah wajib. Yang cuma orang sini kelaki dia akan salat witir kelak ada ancaman dari orang gila. Berbeda kelamun al-fardu. Yakni tuan kita sampai jang 5 waktu sewajib. Qala man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Artinya lamun orang gila bisa japok dia ke salat witir tapi ternyata tak witir kalau sengaja fala witra lahu. Maknanya berarti tidak qada. Mafhum dari hadis mereka. Sedangkan sesebarina wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dhakara man
man nama mantin masarang nama panikatedung basraman anil witri dari salat witir aw nasiya atau bakalapain basraman huda ka witir falyusalli maka baca sampajang basraman idza asbaha lamun masuk sabbu basraman aw dzakara atau bada ingat basraman namun baca trakar orang gila tak sengaja ni lagi tapi lamun orang sengaja ni lagi artinya trakar tak biasa salat witir fala qada alaih. Tapi lamun orang lakar mudawim di salat witir, berarti orang gila kudu istiqamah salat witir. Dan salat witir panika termasuk salat saya sangat didorong sehingga ada perbedaan madhab antara madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanifah dengan hal wajib dan sunnatah. Artinya senajan madhab Syafi'i ada bagi sunnat, tapi madhab Syafi'i ada bagi bahwa sunnat panika sunnat mesti orang gila bisa cek sebelum sabbu, sebelum mutawajjir sehingga nutut ke angku sebagai apa jang witir nang akhir lail nang akhir malam maka selbi utama orang gila sampai jang witir dibandingkan nang akhir lail selbi utama dibandingkan sampai jang nang akhir lail salat witir katibna pada orang yang sampai jang witir pas terus kemudian tedung samaran tedung orang gila cek sebelum subuh ban andi karep ke angku apa jang tahajud ban pajang sunat selain masalan qiyamul lail selain pada pakai yang pada putan kenging Imam Nawawi ada buki sanajjan orang awitir ampun lestari awitir pas terus tedu pas terus cek sebelum subuh pas terus apa jang sunnat falahu dzalik jadi Imam Nawawi ada buki kenging orang gila ban tak usah sampai jang witir boleh sebab la witran fi lailatin itu buki nang hadis tak ada dua witir nang satu malam karena witir panika kencil ketika kencil panika lakonin dugale maka bisa cecek ya kencil lamun dua kali kencil telok kali dua genep ya kan situng kencil ketika kali dua maka genep ya kan? Sangat kencil ketika kali dua maka genep berbelas wah kata jadi lamun pada dua witir pada dua kencil maka otomatis genep padahal segera pagi ingki benikah ajalan akidabu innallaha witrun yuhibbul witra bahwa Allah ingki benikah kencil dan senang dah kepada sekencil melana nang salatul lail pada kencil nang salatul nahar yang kiban nika maghrib kencil ke leban maghrib ketika orang yang sepanjang maghrib semarin cepat tarik maka bening masuk ada ke kencil siang dan bening wajib fardu sedangkan nang salatul lail kiban nika witir ke leban asam pajang minimal 1 rakaat jadi witir keng orang witir 1 rakaat kengi pada riwayat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan jadi pernah Sayyidina Muawiyah as-salat witir keleban 1 rakaat. Pas terus karena pada Sayyidina Muawiyah dengan sebarana salat isya pas autara bi rak'atin nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara. Tijtabu idza asbaha aw dzakara ikibanika mungku ulama badi ikut aki laf nashar murattab karena kenapa nama anil witri isam penyaki idza asbaha nasiya anil witri isam penyaki idza dzakara nah itu tidak betul idza nama anil witri falyusalli idza asbah wa idza nasiya anil witri falyusalli idza dzakara ayakum ada kutucek basarman akhirahu artinya andi pangatero kang hucek nang akhir malam tama ikibani maksudnya andi pangatero sangat wa man tami'ah waman bantini basaran tami apa ni ketama basarman atau yang di pengaterus sangat ayakum ada kutu cek basarman akhirahu nang akhir lail falyutir akhir lail falyutir maka baca witir basarman akhir lail nang akhir malam fa inna salata akhir lail mashhudatun fa inna salata akhir lail maka sangkuna sampajang nang akhir malam isaksian kalau masyhudatun para sebab waktu sahur bernikah pada waktu saya istijabah dan hadis diterangkan bahwa innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya bahwa Allah Subhanahu wa taala nang sepan malam nang sulutul lail akhir nang sepertiga malam terakhir Allah jalla jalaluhu yanzilu ila sama'i dunya turun ke langit dunia cak bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke leban turun orang ya cak bandingaki bayangkan Allah Subhanahu wa taala yanzil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yanzilu fi kulli lailatin yang sepan malam turun ke sama'i dunya ila sama'i dunya ya kan
wa yunadi, dan memanggil, maksudnya Allah Jalla Jalaluhu makon malaikat kang memanggil siapa orang yang baca istighfar, siapa orang yang pernyuonan, siapa orang yang atopat, siapa benar wah kada. Maka maknanya berarti nang akhirul lail kita nikah masyhud. Nang akhirul lail fa inna salata akhiril lail, maka sudah sampai jam akhiril lail masyhudatun kita nikah saksenin. Artinya lamun orang tidak bisa andi keyakinan atau benar optimis bisa cek sebelumnya subuh min akhiril lail, maka lebih bagus orang yang sampai jam witir kita nikah dengan akhiril lail. Tapi lamun tak bisa, maka orang yang sampai jam dengan sabarin pajang isya. Mari pajang isya atau sebelum tadung wis sapajang witir. Telur rakaat atau bahasa rakaat. Sebab rakaat witir juga sama witran, cukup. Rawahu Abu Muslimun. Rawa nyeritakan hadis pada Muslimun Imam Muslim. Orang yang serti hadis menikah yang diberikan Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Sayyidina Jabir ibn Abdullah salah satu orang saya mengikuti pertempuran yang perang Qadisiyah. Perang Bani Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman. Bani Kopuraki apa orang Bani Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman. Nang sekitar Sungai Dajlah. Sungai Dajlah yang kita posisinya nang Irak. Nang Irak pada sungai yang mana Sungai Furat pada Sungai Dajlah. Nang Sungai Dajlah penikah terjadi perang Qadisiyah. Dan ketika terjadi perang Qadisiyah, kedua imam penikah Ekopuraki nang setung kenangan. Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman yang kita nikah orang saya cuculukin sahabu sirri Rasulullah. Orang sandi ada berseneku rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bahasa maksud seneku rahasia Rasulullah, pola Rasulullah pada rahasia saya tak perlu keding ben orang atau mungkin pada rahasia saya disembunyikan dari umat lah. Benih rahasia saya arupa ki aib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ketahuan ben Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Nah, justru sebaliknya Sayyidina Hudzaifah bin Yaman itu julukin sahabu sirri Rasulullah. Karena ungkunuku Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman tak ada ben orang ben sahabat selain ketika atanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu masalah. Lamun sahabat selain atanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah penapase paling utama dari amal, ya. Tapi Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman justru sedayaki penapase merusak amal. Ya. Lamun selain atanya penapa amal paling bagus, Sayyidina Hudzaifah justru atanya penapa amal paling coba. Jadi sebaliknya. Karena Sayyidina Hudzaifah bani atanya perkara saya mendorong orang yang hidup ke surga. Tapi justru setelah kenapa saya justru mengakibatkan orang yang masuk ke neraka. Jadi lamun orang selain saya katanya ki nikah hal-hal saya menggiurkan, mendorong orang yang ala ke amal. Tapi Sayyidina Hudzaifah bin Yaman justru setelah ki nikah perang-perang al-muhlikat. Yani perang-perang semancor. Dekat orang, saya bisa merosak dekat orang. Saya justru orang yang paling masuk dekat munafik misalnya. Kenapa tak ada orang munafik? Jadi saya ingin ciri-ciri panikah saja yang panikah Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahkan ketika atanya dekat abad, ya kan, meriksa abad tibi Sayyidina Umar bin Khattab manggil Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman. Ketika memeriksa abad tibi Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman dipanggil, ya Hudzaifah, coba congok nang sekor ya. Apa beda tanda orang munafik? Apa beda ciri-ciri orang munafik beda nang sekok? Lamun beda ciri-ciri orang munafik beda sekok, maka sekok akan dilepas. Apa ciri-ciri orang munafik? Sayyidina Umar Khattab khalifah kiatanya dekat Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Jabir Sayyidina Hudzaifah dekat Sayyidina Umar Khattab punten ya imam ya khalifah ya amirul mukminin nang panjenengan sobum tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Karena saya ingin ciri-ciri saya khusus penikah, cuman saya tidak Hudzaifah bin Yaman. Artinya orang yang saya diberi informasi dan Sayyidina Rasulullah terkait kelaban al-muhlikat, terkait perkara saya merusak dekat ateh atau merusak dekat orang yang menikah, justru jelas lagi dekat Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada perang Qadisiyah, yakni perang pembebasan Irak, ya,
termasuk pembebasan Iran ya. Di masa-masa itu Sayyidina Hudzaifah bin Yaman terbunuh. Apolong abareng ban Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kopurna Apolong. Ya kopuraki nang setin sungai Dajlah. Nang setin sungai Dajlah. Ternyata sungai Dajlah na ongke. Sungai Dajlah gila apa namanya? Pasang. Aing ongke. Ketika aing ongke kopuran gila terkikis. Kopuran Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Karena pikir sungai. Pikir sungai Dajlah kopuran gila. Akhir pas Rabu dah setengah orang. Pada dia kan lemah dia pun Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Engkau kan lemah congok. Pas ternyata orang sejaga kuburan gila entar. Waktu dia kekuasaan berada di Daulah Utsmaniyah kian, di Turki. Terjadi peristiwa bahwa pada orang kerabuan lebat mimpi kerabuan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman pada ada baki bahwa sehingga ahya'un inda rabbihim yurzaqun, bahwa arwah betul kuburannya nengi Dajlah, kuburannya nengi pinggir sungai Dajlah. Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, karena kedua-duanya terbunuh nengi perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah yang kibat perang saya waktu zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab terjadi pembebasan Baghdad dan Iran. Milan orang Iran dendam dekat Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang Syiah dendam dekat Sayyidina Umar bin Khattab karena Sayyidina Umar bin Khattab artinya menggulingkan kepimpinannya dan kemudian kepimpinan dan kekuasaan Islam oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Keterangan dari Sayyidina Rasulullah SAW terkait syuhada atau benda-benda setengah orang wafat syahid pada nengi pada ban ketika orang naik ontah ya, naik ontah kelak pada makromaan ya, pada makromaan biasanya saya kebai ketompakna orang bini ya kan, atau ban orang supaya tak kepanasan acelen. Aku caki haudaj, aku caki haudaj. Haudaj pani kasi hum yusallun hadis bahwa para anbiya yusalluna fi maqabirihim. Begitu juga para syuhada. Dan terbukti ketika tahun 1932 dibongkar makbarah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah dan dibongkar juga kuburan Sayyidina silakan berdampingan, ternyata kedua-duanya dalam posisi sangat sesat gila seger. Mereka melakukan tindakan setelah seharusnya di siang kibani ke perang sih lillahi kalimatillah. Qala an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu Allah sallallahu alaihi wasallam من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سنكون النبي قال بنك أته بصر النبي إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل. إذا طلع الفجر لمن منبر بنبأ الفجر بكر فقد ذهب, maka engkau ampun hilang pada waktu kulli salatil laili wa illa lamun imsak syar'an sekotaki imsak mengku syariat kiban kita pun adzan subuh imsak lah. Imsak sewajib baca telakar saya tak bisa nyeting dak minuman dan semacam. Tapi lamun tak ada aba-aba atau tak ada alarm sebelumnya ya kan, tak ada peringatan sebelumnya 10 menit sebelum adzan, maka orang bisa terbebas waktu imannya mana ngakan ya kan, tiba-tiba adzan. Tapi lamun pada pomat imsak kelun 10 menit sebelumnya, maka orang saya nyaman ngakan tak pas celak kening tengahan ya kan, imsak petada pas terus tuli minum tuli ambo masalah ya. Artinya pada pelasi sekitar 10 menit dari adzan subuh. Qala idza tala'a al-fajr, jadi lamun imsak waktu imsak pas orang kita bajang isya umpamanya ya kan, pada pagi ngau bajang isya, geng bajang isya.
berarti waktuna isya. Nah, terkadang orang mari buka, ya kan, langsung ngantuk lah, karena kekenyangan, ya kan. Jadi pas akhirnya ada tos sahur, ya kan? Sahur, baru mari akan sahur, tarawih, ya kan, sekejap, pas terus, ya terkadang pejang isya pas tarawih, bisa jadi, pejang isya pas tarawih, sekejap. Nah, karena tidak batasan pejang isya seperti apa? Ini madhab Syafi'i yang kuih benikah dalam pada di Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa pejang tarawih benikah dulu 20 rakaat, ben 3 rakaat witir. 3 rakaat witir, 20 rakaat tarawih. Tapi zaman jika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab kia ada persaingan antara ahlu Makkah dan ahlu Madinah. Jadi ahlu Makkah tarawih oleh Dusalam tarawihatain sabarin 2 tarawihan tawaf kelu tong lengan. Oleh du tarawih boleh, tarawih boleh, apa? Dulang lengan boleh. Sehingga cocokan benyan kencaran ahlu Makkah karena seketika oleh du tarawih lambek, ya kan? Kita selak, ya kan? Ada selak tak bisa. Sehingga lamun orang yang tarawih tok, ya kan? Tapi kan sudah pada waktu tarawih pas orang sebiak tawaf tak masalah. Tak masalah. Qala idza tala'a al-fajr faqad dhahaba waqtu kulli salati al-lail wal watri ban salat witiran. Debaki wal watri panika pada bani bagian dari salatul lail. Panika juga bagian dari salatul lail. Jadi salatul lail panika termasuk witir, witir panika termasuk salatul lail di dalamnya. Tapi apa-apa debaki faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail wal watri. Ma'isbutaki tersendiri, mati berkumpul. Apa ni kan dituaki bahwa salat witir panika salat khusus, ban lebih utama daripada salatul lail selain. Panika dituaki kata mana salat witir. Wa illa kullu salat witir termasuk dari salatul lail. Tapi dengan hadis dibaki idza tala'a al-fajr faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail wal watri. Maknanya berarti witir panika termasuk bagian dari salatul lail, saya dikhususkan dan saya dipisahkan dari salatul lail selain karena keistimewaannya. Qala fa'autiru maka awitir sampai kapi qabla tulu'il fajri sebelum matapaccar. Rawahu Tirmidzi rawajir taki hudak hadis pasal Tirmidzi Imam Tirmidzi. Nah hadis itu bagi boleh dari riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa pernah ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaren tak salat malam dan tak witir. Rasulullah itu ilmu Sayyidatina Aisyah tak salat malam tak witir sampai subuh. Waktu saya subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamin berjamaah dan seterusnya. Ketika pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 12 rakaat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, meriwayatkan hadis kibur dan menjelaskan bahwa 12 rakaat salat akiban Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pagi kala panika ang kunuku ora pagi qada dari salat witir malam Sayyidina akiban Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada riwayat itu takiban Imam Tirmidzi rawi sahabat akiban Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ada buaki bahwa ketika pernah setung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaren dari salat witir. Nah, maka ternyata ban Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantain kalaban salat di waktu pagi. Lamarina muncar are. Sopu biasa berjamaah berseterusnya tapi qada dari salatul witir kala ternyata sabarina muncar are. Sebanyak 12 rakaat. Berbanding saya irtikibat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah ketika salat kala dimaknai ban Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai rawi memaknai bahwa panika terjadi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 rakaat waktu pagi panika qada. Salat kala panika salat qada. Qala wa Aisyah radhiyallahu taala anha baru dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an. Pada pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli panika salat pasal Rasulullah ad-duha dah sampai jam duha arba'an dah kan 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah wa yazidu banambayan pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ka salat sya'a sekasukan pasal Allah. Rawahu Muslim. Rawanya retaki hudak hadis pasal Muslimun Imam Muslim.
Artinya minimal salat duha saya syaratnya kiban Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiban nikah 4 rakaat. Panik saya minimal afdaliyana. Wala kun kula mun orang yang sabajang duha cuma 2 rakaat pada kenging. Orang yang sabajang duha 2 rakaat kenging. Orang yang sabajang duha 4 rakaat kenging. Jadi nak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ada bagi bahwa Rasulullah salat duha 2 rakaat. Qala walahu anha annaha su'ilat walahu ban panikakan di Imam Muslim anha dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha annaha sangkun Sayyidatina Aisyah su'ilat panikah tanyain pasal Sayyidatina Aisyah hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat la hal kana pun pada pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli panikah salat pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha dan salat duha qalat atabu pasal Sayyidatina Aisyah la punten tak salat duha artinya tak biasa salat duha syuftana pertanyaannya iki panikah bani Sayyidina Rasulullah tak salat duha syuf pertanyaannya iki panikah hal kana Rasulullah pada beda yani pada biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi lafaz kana nang hadis panikah nutwakid ka at-ta'awud nutwakid ka kebiasaan jadi lain antara Zaidun qa'imun dan kana Zaidun qa'iman kan Zaidun jadi Zaid qa'imun dan mancing Zaid mancing berarti bisa mancing sekalian Zaid tapi lamun kana Zaidun qa'iman kana pada pasal Zaidun Zaid qa'iman dan mancing berarti Zaid biasa mancing orang wajah kana Zaidun qa'iman huna pada pasal Zaid qa'iman dan mancing huna nang itu berarti Zaid biasa mancing nang kanto milan ngui kana biasa terbiasa terus terusan berarti terus terusan tapi lamun Zaidun qa'imun jadi Zaid pandai mancing berarti Zaid mancing tok lamun inna Zaidan qa'imun sangkuna Zaid qa'imun pandai mancing maka mafhumnya kita nikah menguatkan bahwa kejadiannya Zaid betul-betul mancing pandai kali taukid mengokohkan dek mancing Zaid inna Zaidan qa'imun tapi lamun Zaidun qa'imun cuma khabar tok berita biasa bahwa Zaid mancing pada ban qama Zaidun tapi lamun lamun kana Zaidun qa'iman pada kebadi nilai plusnya kibanika ketika kana Zaidun qa'iman pada pasal Zaid qa'iman pada mancing maknanya kibanika Zaid biasa mancing kana Zaidun qa'iman huna pada pasal Zaid qa'iman pada mancing huna nang kita berarti Zaid biasa mancing nang kita jadi nak ceritanya kita ke Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha walahu anha annaha suilat hal kana Rasulullah pun biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha pun Rasulullah sallallahu salat duha aja semungkin qalat la punten maksud beni sama sekali tidak salat duha pernah Rasulullah salat duha pada ban saya cerita sebelumnya hadis ini dibagi an Aisyah kana Rasulullah yusalli duha arba'an biasa terus ini tidak karena la berarti kata apa pernikah seolah-olah beda tanafur beda tanafi beda ta'arud beda pertentangan antara hadis si ada bukti pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an dan hadis ada bukti la yusalli duha qalat tatabu basri Sayyidatina Aisyah la puntan illa yaji'a min maghibihi illa yaji'a kecuali lamun datang pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maghibihi dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Rasulullah menghilang atau mios kan maghrib safar Rabu pas salat duha berarti maknanya kibanika riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bisa jadi mafhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah kelihatan ban Sayyidatina Aisyah salat duha kecuali pada Rabu dari perjalanan pas langsung salat duha ya kan sehingga ada bukti la punten maksud tak biasa yang dina tapi Rabu ia biasa sehingga biasanya salat duha 4 rakaat Rasulullah kalau datang dari perjalanan biasanya salat duha 4 rakaat maka berarti benar karena Rasulullah yusalli duha arba'an biasa pas Rasulullah salat duha 4 rakaat inda maji'ihi min maghibihi karena apa karena sambung ban hadis berikutnya saya ada bukti bahwa Rasulullah tak pernah salat duha berarti tak biasa salat duha berarti kan beda seolah-olah ta'arud antara dua keterangan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
Katuna apa caranya pada pas setengah nasikh pada pemansukh, atau katuna apa pada pas setengah mutlak setengah muqayyad, atau pada setengah khas setengah am, atau katuna apa caranya al-jam'u baina dalilain, makumpul menggabungkan dari dua dalil yang setengah mengatakan Rasulullah salat duha, setengah mengatakan Rasulullah tidak salat duha. Padahal rawina situng. Padahal rawina situng satu. Yani Sayyidatina Aisyah yang menceritakan. Satu ketika Rasulullah menurut Siti Aisyah kan yusalli ad-duha arba'an. Dan satu ketika ditanya, "Kenapa Sayyidatina Aisyah pun kelepain?" Artinya pikun je semua. Lah, beni. Tapi panikan itu dari adamul ilmi. Setung. Bahwa Sayyidatina Aisyah tidak pernah melihat secara langsung kecuali ketika inda maji'i. Dan ketika inda maji'i Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Sayyidatina Aisyah salat 4 rakaat. Maka benar kan Rasulullah salat duha arba'an. Tapi bila salat duha arba'an inda maji'i. Apa nama pada kait inda maji'i karena tabudina samarina la illa ayaji'a min maghibihi. Rasulullah tidak biasa salat duha kecuali datang dari perjalanan. Dan kalau datang dari perjalanan, salatnya 4 rakaat. Dan kira-kira begitu. Namun digabungkan. Sehingga tak ada tanaqud baina dalilain. Karena ketika setengah orang mengucapkan bahwa Zaidun qaimun, pas nang setengah sila yang mengucapkan laisa Zaidun qaiman. Setengah orang enggak berarti Zaid datang. Setengah ketika orang mengucapkan Zaid tak datang. Pemberitanya situ. Al-mukhbir yang memberikan informasi satu. Kan berarti seolah-olah berita gila membohongkan satunya atau satunya yang membohongkan satunya. Berarti dari berita gila tak mungkin kedua-duanya benar karena bertentangan. Situ ngucap ibadah, situ ngucap tada. Situ ngucap ibadah, situ ngucap tada. Maka itu apa? Maka maknanya ketika pada situ orang ngucap orang yang bertanya coba congo Zaid datang pun punten. Congo orang gila. Punten Zaid tak datang. Ya kan? Ternyata Zaid atanya ke orang lain, nah, misalnya tanya ke A, A, Zaid datang dia, punten tak datang. Atanya ke B, Zaid datang. Kita mesti cek, ya kan? Chance A, cengkuri tak ngalih ke Zaid. Chance B, dia kelak nang budi dah kedung. Berarti apa ni kita ngalih ke Zaid, berarti apa ni kelecek. Tapi ngapa dia berapa sekau ingin dari adamu ru'yati Zaidin tak ngalih ke Zaid, ya kan? Si B menceritakan bahwa abang yang ngalih Zaid kan cuma ceritakan tersembunyi Zaid menikah datang tapi pas nang pinggir gedung sehingga keandengan lamun ya besaki dari sisi penikah sehingga tak kelihatan. Sehingga A yang ngucap Zaid tak datang penikah tak lecek, B yang ngucap Zaid datang juga tak lecek. Nah terus ketika setengah orang bani A dan B tapi setengah orang ada bagi situng, ada bagi usalli ad-duha arba'an. Dan setengah ketika ada bagi la illa ayaji'a min maghibihi. Maka ketika digabung maknanya bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha inki tapi anda majihi biasanya arba'an. Paham ya? Sehingga tidak pertentangan antara dua debu atau dua keterangan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala walahu anha walahu ban kan di Imam Muslim anha dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha anha qalat anha sangkun Sayyidatina Aisyah qalat panika adabu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhat ad-duha ma ra'aitu ta'ni ngala basar kaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hala salat basar Rasulullah qattu sama sekali subhat ad-duha dak salat duha subhat ad-duha dak salat duha wa inni la usabbihuha wa inni ban sangkun kau la usabbihu pana yakti as-salat pasal kau la hada ka ad-duha. Hadis pergi boleh ya kan? Siti Aisyah menegaskan bahawa kula sama sekali tak pernah ninggali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha. Berarti Rasulullah tidak kelihatan salat duha dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Siti Aisyah ada wa inni la usabbihuha. Tapi sen kok apa jang duha? Lalu terus ngiring pasir Siti Aisyah pada salat duha lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kelihatan salat duha. Ya kan? Pada Siti Aisyah kebai syarah tibi. Pada Siti Aisyah pas akabai
ngarang mereka sebagai bujang duha. Sebab ini ada Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah yusalli qattu subhat ad-duha wa inni la usabbihuha. Engkau apa bujang duha tapi kau tak pernah dengar Rasulullah salat duha. Berarti seolah-olah Siti Aisyah saya akabai atau mengarang salat duha. Kata mana maksudnya? Ada jawab. Maksudnya dibandingkan bahwa debu dari Sayyidina Rasulullah, inni ma ra'aitu Rasulullah yusalli qattu subhat ad-duha. Penikah pun apa seiratin Sayyidina Aisyah. Sengkok tak pernah ningali Rasulullah salat duha. Tapi benar arti bahwa Rasulullah tak salat duha. Ku tak pernah ningali sampean mandi. Engkau jak kula mandi tak lapor ke sampean. Ya. Jadi otomatis tak tahu sampean cak kula mandi demen. Tapi jangan orang, kula tak tahu mana pada saya tidak pernah melihat Rasulullah salat duha. Tapi kenapa berarti Rasulullah tidak salat duha? Tidak. Orang yang tidak kelihatan mandi, tidak terlihat mandi bukan berarti dia tidak mandi, ya. Karena tidak harus lapor. Begitu juga mafhum dina. Maknanya berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha berbanding kepada riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berbanding saya berdapat dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuman mungkin Rasulullah tak pernah salat duha dengan Sayyidina Aisyah, ya junna Sayyidina Aisyah. Tapi dengan selain pada ahli suffah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ngolatin Rasulullah salat duha, salat duha. Berbanding saya ke Bait Dasar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi Siti Aisyah dina bahwa yusalli 'inda maji'ihi. Mun Rabu Rasulullah pagi dapat katang Roma salat duha. Berarti yusalli cuman ma ra'aitu yusalli qattu subhat ad-duha. Benika saya maksud kibadika ma ra'aitu mudawiman 'alaiha. Ma ra'aitu Rasulullah mudawiman 'alaiha. Engkau tak ngali Rasulullah mengkontinyukan atau benar mengistiqamahkan dak salat duha tentang bengkok kecuali perpaan Rabu dari perjalanan illa ayaji'a min maghibihi, kecuali Rasulullah ketika datang dari safar, dari perjalanan baru Rasulullah salat duha tentang bengkok, dan di situ kelihatan bahwa Rasulullah salat 4 rakaat. Faham ya? Berarti tidak ada pertentangan, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kelihatan salat duha tapi Sayyidatina Aisyah salat duha, pada kan tuaki bahwa Siti Aisyah benar laksanakan perang bid'ah, karena namun ngarang ibadah bid'ah. Betul mungkin Sayyidatina Aisyah alaksanakan perang bid'ah, ya kan? Namun Rasulullah tidak pernah salat duha. Berarti Sayyidatina Aisyah mendengarkan informasi dari sahabat selain yang meriwayatkan bahwa Rasulullah salat duha. Cuma Siti Aisyah tidak ngulatin. Makanya dia bu inni ma ra'aitu wa inni la usabbihuha. Bahkan dina dikuatkan kadaban lam qasam wa inni la usabbihuha. Lam qasam berarti jawab dari sumpah. Seolah-olah ada bagi wa inni wallahi la usabbihuha. Ya. Jadi lamun badal lam qasam pendikan itu tidak kah nyimpen makna wallahi. Jadi lamun ada wa inni la usabbihuha, yani wallahi inni la usabbihuha. Pada ban Yasin wal Qur'anil Karim dan demi Al-Qur'an Al-Karim. Innaka la minal mursalin, badal la minal badal lama. Karena pendikat jawab dari qasam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin wa inni la usabbihuha. Berarti pada banyak ada bagi wallahi inni la usabbihuha. Berarti meyakinkan bahwa engkau apa jang duha. Tapi engkau tak laksanakan bid'ah. Cuman engkau tak pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha kecuali inda majihi min maghibi. Jelas ya. Jadi dari tolak hadis saya seolah-olah bertentangan, bertanafi antara satu hadis dan hadis lain. Ketika dijelaskan secara rinci ternyata tidak ada perbedaan. Ternyata tidak ada pertentangan antara satu dalil dan hadis selain. Karena mafhum apa nikah? Mafhum sepenikah. Jadi orang pada Siti Aisyah ada kita pernah melihat Rasulullah bukan berarti Rasulullah tidak salat duha. Karena ternyata riwayat Sayyidina Abi Hurairah Rasulullah salat duha. قالوا عن زيد بن الأرقم وعن زيد بن الأرقم ببلدك dari زيد بن الأرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنك أتوبة رسول الله
Salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin. Jadi salat orang-orang awabin, yakni orang-orang sahabat di dekat pengiran. Hina tarmadul fisalu, hina tarmadu. Inna kana ampun anga. Pona pa al-fisalu anak-anak unta, banyak-banyak anak-anak unta. Al-fisal yang dibandingkan jamu fasilah. Al-fasilah yang dibandingkan buduna unta. Buduna unta biasanya lamun pagi, lamun malam rendu. Rendu buduna unta. Sampai metuare, rendu kian. Tinggal anga bumi karena capok panas are baru cek. Karena bumi lah anga. Berarti maknanya apa? Maknanya ketika bumi lah anga berarti adalah tangki. Maka bila sampai jam salatul awabin, yakni salatul awabin kepada salatul duha, bila bertanya ketika anan utala cek dari renduna. Cek dari renduna berarti lah anga, berarti lah tangki. Imam Syafi'i ada bagi bahwa bertanya salat duha ketika are qadar rumhin. Seorang rasa tompek, tangki satompek baru pas jam duha. Kurang lebih berarti sekitar pukul petok mungkin ya kan? Pukul petok setengah belu. Ketika bertanya salat duha. Qala salatul awabin tin sampai jangan orang-orang se abadi dekat Allah Subhanahu wa taala hina tarmadul fisalu panika ibaktana anga pada pa al fisalu banyak-banyak buduna unta. Yani maksudnya anga amarka dari sebab angan bumi se capok panas are. Rawahu Tirmidzi, rawa jaritaki hudak hadis pasal Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa an Anas bin Urban dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. أنه قال أنه سنكون سيدنا أنس قال أتابو بصر سيدنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتابو بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من تدين بصر صلى بنك صلاة بصر من الضحى كسر الضحى 12 ركعة كلبن 12 ركعات berarti 6 salam apa jang duha setiap apa jang duha 6 salam 2 rakaat. Maka kata apa? Bana maka bangun pasal Allah lahu daka man qasran, daka istana fil jannati nang surga. Istana nang surga benika. Ini sebelang kini 10 kali lipat bumi. Tidak pun orang yang di Roma sehektar rumah Roma rajulan. Kata apa orang yang di Roma sapumi benika ketibiin. Ke istana raja berebutan raja ahli surga paling ta'adin paling miskin dari ahli surga paling miskin masuk terakhir dari ahli surga yang dibenika orang dengan luasnya istana benika sekitar 10 kali lipat bumi 10 biji paling baca itu istana. Jadi jangan membayangkan orang istana atau benar-benar Allah baitana ke Roma benika pas ke orang kok dengan lah istana. Istana minimalis tidak dibayangkan sudah kecepatannya. Beningan kuyu tong kela ajaran soko anu kita tak dapat ya kan. Bila dia mula mati. Ya. Bila dia mati ya. Ya dia penanjing Nabi tak ada pak antara sepitak betul. Qala man salat duha 12 rakaat. Cuman kalau benar sampai jam 12 rakaat. Lamun orang lain di Roma nang surga berapa orang banding masuk neraka. Debu ketika Rasulullah ada bagi man sallat duha 12 rakaatan orang saat sebagai duha 12 rakaat banallahu qasran fil jannah ben pangeran sediakan istana nengi surga. Kenapa berarti orang banding tak masuk surga? Jadi istana berada surga tapi orang masuk neraka tak mungkin. Sebab si Andi banding pasti ada nengi istana karena panika raja bila setiap orang lambat paki panika cuculukin keleban raja panggil keleban raja karena masing-masing orang yang ke kota dengan bani baitun tapi qasran istana masing-masing orang di istana mencetrakan ahli surga kapi situng orang yang di istana dan situng orang yang panika dengan kekuasaannya sendiri-sendiri ya kan silamun bana baitan bana qasran fil jannah berarti orang yang masuk surga tak mungkin beda istana dan surga tapi orang yang masuk neraka jauh lah itu dalam Indonesia ya kan
orang ala ko nang Malaysia Roma na beda nengi anu umpamanya kan Sumenep ya kan orang Sumenep tapi akabai Roma raja Roma tapi tak boleh puru mate ya kan puru kita boleh jadi akabai Roma kau siapa tak tahu ya. Akabai Roma kau siapa tak tahu karena akabai Roma apa gedeng siapa seneng neng nyai nah ikan nengin nyai ikan nengin mbak ya kan aban bila saya beli menikmati Roma khila deki tinggal sakit lah utabana anu lah abatuan ya kan lah mati ya furu besar mula mun ke Jepang katilah mulai tak ngenengin kanan ke Roma nah ya kan jadi aban pakun terluta-luta si abanguna Roma tak ngenengin kanan tapi namun banallah ada pangeran si bangun benih aban TV lah ya kan banallahu qasran berarti lah mesti masuk surga kan rawahu Tirmidzi wastaghrabahu rawa jadi hudak hadis pasal Tirmidzi Imam Tirmidzi wastaghraba ban ngangkep gharib pasal Imam Tirmidzi hudak hadis jadi hadis aku caki hadis gharib qala wa ana Aisyah berarti dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat annaha samkun Sayyidatina Aisyah qalat penikahtu pasal Aisyah دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي دخل masuk pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti dia ke tang Roma masuk ke tang bengkok ke tang Roma fa sallat duha 8 raka'atin fa sallat duha maka pas salat pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha dia ke salat duha 8 raka'atin dia ke belu rakaat berarti lamun belu rakaat sama dengan 4 salam ada minimal pada kepada afdal ya. Pada afdal. Karena pernikahan si biasa laksanakan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun orang membuktikan apa yang salat duha 12 rakaat terus-terusan tak kepakai insyaallah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Coba bukti akibat. Lamun orang kata kenapa aku tak pernah mimpi kanjeng Nabi. Wis parutin macam apa? Sampai jam duha 12 rakaat. Insyaallah tekah kerabuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qor istiqamah. Benar itu ya. Pagi apa jam 12 rakaat. Sekejap 12 rakaat. Qala babu salatil jama'ati wal imamati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ولا سواك واجعلنا من خافك واتقاك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا الصلاة الفاتحة